Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Masih seputar mata ketika bapak-bapak mendengar istilah ain atau ainun yang terjemahannya adalah mata. Istilah ini terkadang Bapak dapatkan ketika sedang membahas sihir. Jadi ada jenis sihir bukan santet, pelet, pengasihan dan lain sebagainya. Tapi ada sihir yang disebut dengan sihir ain. Sihir karena pandangan mata. Mungkin pandangan mata penuh dengan kekaguman atau pandangan mata orang yang benci, iri, dengki dan lain sebagainya. Dan sihir jenis ini kadang-kadang tidak terduga. Contoh di kota Madinah ada pohon kurma, buahnya lebat sekali. Kemudian ada orang yang melihat, namanya juga jamaah umrah, belum pernah melihat pohon kurma yang buahnya sangat lebat. Keluarlah kata-kata yang menunjukkan dia kagum, tanpa menyebut Masya Allah, tanpa menyebut Allahu Akbar, Subhanallah dan lain sebagainya. Cuma menyebut luar biasa, amazing, jos, dan kalimat-kalimat yang sejenisnya. Tiba-tiba pohon kurma ini terbakar. Berarti terbakarnya pohon kurma ini karena ain. Ada orang yang memandang, kagumnya luar biasa, tapi nama Allah tidak disebut. Ini contoh ain. Termasuk ada anak kecil, lucu, ganteng, kulitnya putih. Ada orang gemes, kagum luar biasa, dipuji-puji si anak kecil ini, lupa membaca Masya Allah, gantengnya misalnya. Tiba-tiba anak ini jatuh sakit, dibawa ke dokter, dokter mengatakan tidak ada kelainan. Oh, berarti sakitnya anak ini karena ain. Contoh lagi, ada ibu-ibu yang biasa mengupload wajahnya di Facebook, banyak dilihat oleh siapa yang mengikutinya. Ada bapak-bapak kagum dengan cantiknya wanita ini. Apa yang terjadi? Wanita ini akhirnya benci kepada suami, jatuh cinta kepada yang mengagumi, yang kagum juga kagumnya luar biasa. Singkat cerita, akhirnya cerai. Padahal suami istri mesranya luar biasa. Berarti cerainya karena ain. Ada yang punya HP harga 30 juta. Karena senang pamer, dia pamerkan kepada orang-orang. Orang pun kagum. Heboh luar biasa. Nah, hebohnya mereka, nama Allah lagi-lagi tidak disebut. Apa yang terjadi? HP ini rusak, hang. Dibawa ke konter HP, aman. Dibawa pulang, rusak lagi. Berarti HP ini rusak karena ain. Nah, ain juga terjadi karena pandangan mata yang benci. Misalnya A benci kepada B. Si B ditatap dengan penuh kedengkian. Tiba-tiba B sakit. Dibawa ke dokter, di rongsen, aman, tidak ada apa-apa. Berarti sakitnya orang ini karena pandangan mata kedengkian. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengantisipasi masalah ini, yang pertama, kalau bapak melihat sesuatu yang membuat bapak-bapak kagum, jangan lupa nama Allah disebut. Karena bagaimanapun yang menciptakan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jangan biasa pamer dengan apa yang kita
miliki, khawatir orang lain kagum kemudian mengeluarkan pujian-pujian tanpa menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau bapak memiliki orang yang dengki, maka jangan bikin orang yang benci semakin benci. Khawatir kita akan terkena ain. Sehingga Yusuf diberi nasihat oleh bapaknya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatika fayaqidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai putraku, ini mimpi bagus, kamu nanti akan menjadi orang mulia, dihormati banyak orang. Jangankan orang lain, bapak, ibumu dan 11 saudaramu akan sujud di hadapanmu. Jangan ceritakan ini kepada saudara-saudaramu karena mereka benci. Jadi Yakub memberi nasihat kepada Yusuf, jangan bikin saudaranya benci semakin benci karena rentan terkena ain. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau anak kita tiba-tiba jatuh sakit karena ganteng dan lain sebagainya, kemudian banyak yang memuji-muji. Ketika dokter sudah tidak bisa menyembuhkan penyakit anak kita, maka karena ini ain, orang yang pernah memuji anak kita dipanggil, disediakan seember air, kemudian yang bersangkutan diminta berwudu, airnya jangan dihabiskan, disisakan. Nah, sisa ini digunakan untuk mandi anak yang sakit setelah sebelumnya dibacakan beberapa ayat awal-awal Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, 2 ayat sesudah ayat kursi, 3 akhir dari surat Al-Baqarah, bisa ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan lain sebagainya. Insya Allah dengan begitu anak kita sembuh tanpa harus minum obat. Dan diingatkan kembali, jangan suka pamer dengan apa yang kita miliki, karena pamer kita mengundang orang kagum. Dan itu sebenarnya baik, mereka kagum, tapi kalau mereka kekaguman itu tidak menyebut nama Allah, justru kerugian ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.